وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Selawat beri salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah. Demikian pula cinta dan kasih sayang Allah semoga tercurah kepada para sahabat beliau, kerabat, zuriat artinya keturunan beliau, para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan juga untuk kita semua serta seluruh orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan. Jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Malam ini kita lanjutkan pengajian tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Kita masuk ke nomor urut 62 dalam kitab Nihayatul Alam. Nihayatul Alam ditulis oleh Al-Arifi, Profesor Dr. Al-Arifi. Tapi sebelumnya, ini di pekan pertama di bulan ini ada beberapa pertanyaan yang ya setidaknya saya tanggapi lah. Ada yang nggak bisa saya jawab soalnya ini kan. Ustaz Pajampun kadang dalam saf masjid raya yang hanalir saf jarang-jarang berapat lagi awal lom, maka hanjirun jauh ya. Tapi karena udah ditanya ya saya tanggapi, mari kita berdoa semoga wabah dan penyakit ini segera berakhir. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jauhkan kita dari bala, dan semoga Allah alihkan bala ini. Alihkan bukan hanya ke orang lain, tapi alihkan dari kehidupan manusia. Tanda-tanda akan berakhir kan sudah mulai nampak. Sekarang ini saya lihat di kampus tadi Pak, di kampus UIN, saya nggak sampai ke Unsiah tadi, di kampus UIN pahjai mahasiswa. Kemudian beberapa malam kemarin saya melintasi jalan Panglima Anyak Makam, tubik dari Masjid Lambu, keluar dari Masjid Lambu, masuk ke jalan Lampineng itu, Masya Allah, padatnya kedai kopi luar biasa. Hana jarang-jarang kita yang dalam masjid le, di sana udah rapat sekali. Nah, ada yang ngajak saya ikut ngopi di situ. Saya bilang saya nggak bisa nih, saya harus jarang-jarang dulu gitu. Ada yang bilang bioskop juga udah buka di sini, rapat juga, di mall juga ramai sekali orang berdesak-desakan, nggak ada jarak-jarak lagi katanya. Mudah-mudahan ini pertanda baik, pertanda bahwa penyakit ini memang sudah berkurang penularan. Mudah-mudahan jangan sampai ini pertanda buruk. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan penyakit ini dari kita. Semoga Allah hentikan penularan dan penyebaran wabah yang sangat ditakuti sekarang ini, sehingga kita bisa kembali lagi berdiri di saf yang rapat seperti sebelumnya. Sebelumnya imam sebelum memulai salat, sebelum bertakbir ihram, menyampaikan dulu pesan, lurus dan rapatkan saf kan. Sekarang ini enggak lagi, karena sudah dibuat jarang-jarang seperti ini. Mudah-mudahan seperti pertanyaan ini saya nggak bisa jawab kapannya, cuma menanggapi. Terima kasih sudah bertanya untuk mengingatkan kita semua, sambil kita terus berdoa agar
dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa rapatkan saf lagi. Karena merapatkan saf itu juga memiliki makna yang sangat strategis dalam Islam, memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam ukhuwah, dalam persatuan, dalam persaudaraan. Baik, biar panjang-panjang karena kita mau melanjutkan pengajian. Kemudian mengenai Ustadz pernah menuduh adanya plagiat tesis dan adanya orang-orang yang memperjualbelikan jasanya untuk membuat tesis, skripsi dan disertasi orang lain. Itu maksudnya. Lalu jika itu tidak terbukti, maka Ustadz dapat dituduh penyebar hoak. Ya, begini masalahnya Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya ini. Ada yang bertanya boleh enggak? Kalau saya nggak salah dulu seorang ibu yang bertanya, anaknya sudah tamat kuliah, pandai. Bukan hanya pandai buat skripsi sendiri, skripsi orang pun dia pandai buat. Saya bilang sama ibu itu memang kelewat pandai anak ibu, kan? Yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih menakjubkan lagi, ada tesis yang dia buat. Dia baru kuliah S1. Ini apa anak ini yang pinter atau yang kuliah S2 yang bangai gitu kan. Jadi tesis dia anak S1 yang bikin. Jadi saya nggak tahu ada apa tidak ini. Yang saya tahu karena ditanya masalah ini, maka kita harus menjawab bahwa ini perbuatan buruk dan terkutuk. Ini perbuatan haram, dosa besar. Kenapa? Karena mengambil hasil dengan cara yang tidak benar. Yang menulis skripsi orang itu mengambil hasil ongkos dengan cara yang tidak benar, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilarang. Dan yang kedua, yang menyuruh supaya skripsinya ditulis oleh orang lain juga melakukan kesalahan besar. Kenapa? Karena skripsi itu nanti kan diakui sebagai milik dia, yang sarjana dia, kok orang yang bikin. Berarti kesarjanaannya itu adalah kesarjanaan ikut serta pihak lain untuk mensarjanakan dia. Disinilah haramnya. Lalu bagaimana nanti seandainya kesarjanaannya digunakan untuk pekerja? Itulah dosa berlanjut itu. Karena mana bata min haramin, telah dimulai dari bibit yang haram. Biasanya kalau udah skripsi nggak bisa, nanti kalau dia kuliah S2 tesis gitu lagi, disertasi gitu lagi, kerja nanti gitu lagi, dan seterusnya. Maka akan hidup di dalam keharaman tiada henti-hentinya. Ini yang kita takutkan. Maka saya katakan pada waktu itu, sebulan yang lalu kepada ibu itu, hentikan terus ini. Bilang sama anaknya, hanya untuk orang pegah, you pegah lo, gitu kan. Gampang, sebutkan saja prodi apa di UIN, apa di Unsia, jilon tarik pinyong juga, saya bilang gitu. Sebutkan siapa mahasiswa atau calon sarjana yang datang kepada dia meminta jasa dia. Unsia saya temuin Pak Alfian nanti rencana begitu. UIN saya temui beberapa orang yang lain. Batalkan saja kesarjanaan sarjana-sarjana yang mengongkosi pembuatan skripsi atau tesis atau bahkan disertasi kepada orang lain. Sekali lagi, ini dosa besar. Jangan dilanjutkan ini. Jangan biarkan dosa ini berlanjut. Saya tidak mengatakan siapa. Jadi jangan pula dituduh saya menyebarkan hoak gitu ya. Baik, itu kira-kira. Lalu kemudian yang selanjutnya mengenai munafik. Ustaz menjelaskan tentang munafik. Begini Bapak Ibu yang berbahagia, munafik itu adalah istilah yang sudah baku di dalam Islam. Ada satu surah Al-Quran, surah Al-Munafiqun, dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran lain di luar surah Al-Munafiqun itu yang mendeskripsikan, yang menceritakan tentang perilaku kemunafikan. Hadis-hadis Rasulullah juga sangat banyak tentang munafik. Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Tanda munafik itu 3. Kalau bicara dia bohong, kalau berjanji ia ingkari, kalau diberikan amanah jabatan atau kepercayaan dia khianati. Itu hadis. Kalau ayat seperti yang saya katakan tadi banyak sekali. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada di antara manusia yang bisa membuat engkau terpana, terpesona, sering mengatasnamakan kepentinganmu ia bekerja, padahal dia menyimpan rencana-rencana buruk dan busuk. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dan apabila dia diberikan peran untuk memimpin, untuk berkuasa, untuk memiliki kewenangan, maka dia akan menyebabkan kerusakan di mana-mana di muka bumi ini. Nah, itu munafik. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi. Apabila dikatakan kepada dia supaya bertakwa kepada Allah, muncul keangkuhan dan perlawanannya. Itu tanda munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan orang beriman, dia mengaku beriman juga. Ketika kembali kepada konco-konconya sesama tak beriman, dia mengatakan bahwa kita adalah sama, satu parti, satu golongan, satu tim, teamwork yang sama, real team, katanya. Apa lagi? Itu beberapa ayat Al-Quran. Kata Rasulullah lagi, inna syarrad dawab zul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Seburuk-buruk makhluk, ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, subuh yang lalu. Seburuk-buruk makhluk adalah yang berdua muka, yang datang ke sini pasang satu muka, datang ke tempat lain pasang muka lain yang berbeda lagi. Itulah munafik. Bube dua jab jerekap dua muka, kenorap kederap ban dua pat benalaba. Itulah munafik. Jadi menyebutkan munafik itu hak, bahkan kewajiban. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak menjadi seperti itu. Itu kepada penanya. Bukan saya suka-sukaan bilang untuk orang, munafik, munafik, bukan, nggak boleh itu. Di zaman Rasulullah saja nyata-nyata, dan buktinya lihat kitab tafsir sekarang. Ketika para ulama menafsirkan ayat-ayat tentang munafik, para ulama yang sekarang ini menyebut beberapa nama tokoh munafik masa dulu. Abdullah bin Ubay misalnya, bin Salul. Tetapi di zaman Rasulullah, kan Rasulullah nggak nyebut kan? Rasulullah nggak menyebut, huwa munafikun, kan nggak ada. Nggak ada hadis yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay itu seorang munafik. Nggak ada. Tapi kenapa para ulama ini untuk menjelaskan siapa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran tersebut, siapa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah itu. Nah, kenapa bisa terjadi kemunafikan? Ini yang penting kita telusuri lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah seorang anak muda yang cukup obsesif lah di masa itu. Memiliki banyak, cukup visioner untuk masa itu. Ia punya cita-cita bagus untuk mempersatukan antara orang Aus dan Khazraj yang telah bertikai cukup lama di Madinah. Tetapi punya iming-iming yang sangat besar. Nah, inilah obsesi tadi bagus, cita-cita mulia, tapi ambisius. Mempersatukan supaya apa? Supaya saya yang menjadi raja. Itu dia bilang. Dia jalin hubungan dengan banyak sekali orang, termasuk dengan Abu Jahal. Beberapa sumber sejarah yang dikutip oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu nampak betul bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki kontak mulai dari perdagangan, politik dan apapun dengan
Abu Jahal. Yang Abu Jahal ini juga orang kaya di Mekah. Abdullah bin Ubay pun ya lumayan. Jadi dalam tempo 2 tahun terus menerus dia berusaha, kalau bahasa kita sekarang, sepanduk je tago gampung, ucapkan selamat untuk orang lain, selamat bangun tidur, buat macam-macam lah. Sehingga udah mulai dikenal oleh banyak orang dengan harapan tu pilih hidroku je ke wakil je ke kepala negara Madinah masa itu. Rupanya kecerdasannya Abdullah bin Ubay ini mampu disaingi oleh anak-anak muda lain yang lebih cerdas sekaligus tak ada kepentingan, seperti misalnya beberapa nama di antaranya adalah ada As'ad bin Zurarah, ada Mus'ab bin Umair, ada Suwaid bin Samit, ada Iyas bin Mu'az, ada siapa lagi? Ada banyak lagi anak-anak muda Madinah yang cerdas-cerdas, juga ingin menghentikan perang di Madinah. Mereka pergi ke Mekah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diskusi awalnya seperti Samit kan, adu kepakaran dalam bidang syair, karena Suwaid ini seorang penyair besar. Iyas juga begitu, adu kelihayan bersyair, kalah kan gitu kan. Orang dulu sangat objektif, begitu kalah langsung mengakui kekalahannya. Rupanya yang dibaca oleh Rasulullah bukan syair, tetapi ayat-ayat Al-Quran. Mereka pun meminta supaya diizinkan menjadi muridnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik adalah Suwaid. Kata Suwaid, sebutkan persyaratan walaupun 100 gunung harus kupikul. Kan syair ini kan. Walaupun 7 lautan harus kuseberangi, 7 gunung harus kudaki, kalau bahasa kita sekarang, apa syarat agar aku bisa menjadi muridmu? Kata Suwaid. Suwaid ini sportif betul dia, karena pinter. Orang pandai itu sportif. Urung bangai hana sportif. Utang kalau pajak mentang mengaku udah maju kita nih, gitu kan. Maju. Nya urung bangai lagi. Utang lupa aja kan. Korupsi merajalela, tapi penegakan hukum berjalan sangat baik. Nya urung bangai yang begabah lagi nya. Baik, kita kembali. Orang pandai itu sportif. Suwaid ini sportif. Begitu kalah, ia mengaku dan ia langsung meminta agar dibolehkan untuk menjadi murid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan syaratnya, niscaya akan kupenuhi semuanya, walaupun nyawa harus melayang dan meregang daripada. Sampai begitu. Rasulullah tersenyum, enggak ada syarat apapun. Fashhad anna alla ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu. Bersyahadatlah sekarang. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Hanya itu. Ya, itu aja. Umma mengada upaji. Lalu ya ceritakan kepada banyak orang, ya sebarkan info ini kepada banyak orang. Banyaklah warga Madinah nanti memeluk agama Islam. Berkat siapa? Berkat orang pandai yang sportif. Jadi pandai saja nggak ada sportif tuh nggak akan berpengaruh. Sportif saja tanpa pandai juga kurang pengaruhnya. Jadi pandai, objektif, sportif. Lanjutannya adalah bahwa itulah yang memicu terjadinya Bai'ah Aqabah 1 dan 2. As'ad menjadi satu di antara tokoh paling penting dalam Bai'ah Aqabah 1 dan 2. Dan As'ad juga secara langsung mengundang Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di Madinah agar bisa menjadi pemimpin di Madinah untuk menghentikan pertikaian 2 suku terbesar warga Madinah yang sudah jenuh berperang sesama mereka. Datanglah Rasulullah atas petunjuk dan perintah Allah ke Madinah. Sampai di sana diangkat menjadi kepala negara Madinah. Abdullah bin Ubay tadi kan kalau gemi keung. Udah pasang spanduk di mana-mana kalau bahasa kita sekarang. Udah lobby orang banyak sekali supaya dia terpilih menjadi kepala negara.
mulailah muncul rasa cemburu, rasa iri, rasa dengki. Jadi tadi obsesinya tinggi sekali, ingin menjadi pemimpin, nggak dapat, jadilah munafik. Jadi kemunafikan itu dipicu oleh ada kepentingan-kepentingan yang belum terpenuhi, atau ada kepentingan-kepentingan yang membuat dia nikmat di dalam kepentingan itu, karena ia menerima setoran dari Abu Jahal. Nah, di situ kita tahu ada kontak, diceritakan oleh Safi Rahmat Al-Barakfuri, ada kontak terus menerus walaupun Abdullah bin Ubay ini sudah memeluk agama Islam. Alasannya kontak dagang, alasannya untuk kepentingan perangan. Awak tengok kami lagi ya. Alasannya kan toleransinya kan untuk ya sama-sama kamu sebuah partai. Dia terimalah apa namanya aliran dana dari para cukong. Jadi akhirnya semua wilayah ini milik cukong. 2 hari yang lalu saya ke sana, tuh geli belah bintang. Ada warga di sana bilang, nyogai pulau ke sinar mas. Jadi kan, gunung geli nyogai pulau Mandum. Dia sebut nama beberapa orang, si A menjual kepada si B, lalu si C menjual. Pokoknya lelengnya. Lampu rakyat, pulau di Cina katanya. Saya nak ada betul je. Yang tu hutan dia pegah segala masjid. Nah, long pegah. Nyo kalau dia pegah long, mudah-mudahan didengar di sana gitu kan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada cuak di dalam. Ada munafik di situ. Seperti Abdullah bin Ubay tadi. Seandainya enggak ada Abdullah bin Ubay, enggak bisa tembus Abu Jahal ke sana. Nggak bisa masuk itu pengaruh-pengaruh Abu Sufyan ke Madinah waktu itu. Tapi itulah ada cuak di dalamnya, belah bintang menanti awak drone. Nah, ini didengar di sana nih. Yang minta cuak lain papi gitu kan. Jangan, maksudnya ya jangan sampai ada yang menjadi orang yang berdua muka. Bek sampai naik yang lagi bube 2 jam direkap 2 muka. Nah, gitu. Tapi mesti lurus kita ini, istiqamah. Selalu di atas kebenaran. Kalau sudah berdua muka, maka itulah munafik namanya. Jadi sekali lagi, yang pertama ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua memang sudah mendapatkan keuntungan sehingga berdua, bersikap mendua. Buzzer kan gitu sekarang, dibayar oleh cukong-cukong, lalu dia mencela ulama, mencela orang-orang saleh, mencela orang-orang taat. Dia puja cukong, dia bela orang-orang jahat, sampai lonte pun dia bela. Maka berat kah putuh urat kawat, urat sarafnya itu. Saya pun heran kenapa bisa seperti itu. Ada yang saya kenal soalnya, ada yang tinggal di sini, dekat di sini. Orang eno, janji kedai kopi, merumpak sampai kedai kopi. Pergi buat masjid yang hantar merumpak. Rupanya yang hantar merumpak masjid yang kelegenyan je. Cukup mudah dipengaruhi oleh para cukong. Apalagi belakangan ni, selama mungkin beberapa bulan terakhir ini, Jumat-Jumat saya hantar rumah li. Karena hotel longdeng khutbah lo wiunen na apa yang pohana uhana. Oh ja, mungkin kejap apa lain lanjut curiga terlalu curiga kita. Tapi saya melibatkan mahasiswa sekarang untuk secara etnografi, dengan metode etnografi, untuk mempelajari beberapa orang yang saya lihat berperilaku seperti buzzer yang tinggal di sini. Apa saja yang kami pelajari Ustaz? Pelajari semuanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kiban cara Ustaz, ada mang rumah enggak? Habis ada mang rumah, jaga macam tidur rumah. Sampai tidur rumah ju. Hoja. Umah hek dah Ustaz. Cihek, ham tu menilai. Penyahan pelaku ham tu menilai. Udah ikuti kemana. Pernah enggak pergi salat subuh ke masjid terdekat dari rumah dia? Hana Ustaz. Kali bulannya, hana. Pernah enggak pergi salat maghrib berjamaah? Nah, 3 gol Ustaz. Maghrib nah memang. Abdullah bin Ubaynya maghrib ku awal jak masjid jamun. Kan dah nyambung kan? Ini bukan untuk menuduh orang, tetapi untuk mencari pelajaran bagi kita. Ketika ada orang tua yang bertanya kepada saya karena melihat geliat gelagat anak dan mantunya gitu-gitu. Gok menantu je ke wali kota, ikutnya menantu je ke buzzer, ke rugodat. Anak dan menantunya udah mirip-mirip seperti itu, suka kali mencela Habib,
suka kali mencela UAS katanya. Lalu ke mana caranya Ustaz? Loh, hanai lume kata beliau, saya enggak punya ilmu untuk menertibkan dia, untuk mengajarkan dia. Saya bilang menghadapi dia itu banyak ilmu pun enggak mempan. Buktinya Ustaz Abdul Samad itu kan banyak ilmu. Bukan hanya ilmu agama banyak, ilmu berbicaranya juga sangat berpengaruh kan. Tapi dia celah, dia caci kan. Jadi enggak perlu banyak sekali ilmu nih Pak. Ajak saja dia salat subuh berjamaah di masjid. Hai tem tak neme martabak telur gitu kan ya. Kadang martabak telur di tem ya kan. Hai tem je neme anak dron. Kalau itu menantu anak dron yang indang neme masjid. Nah lumbah tiga ke lumpakan. Bijak lelako kapan dolong. Ini berarti berat penyakitnya. Jadi saya sengaja melibatkan mahasiswa tadi untuk menggunakan etnografi dalam meneliti itu untuk saya ketahui, dan ketahuan sekarang banyak sekali ketahuan. Sekali saya ngomong di sini tentang itu, nanti 2-3 orang tua yang ada di sekitar ini, cangnya nekeng ka anak lu Ustaz. Anak lu pada hegot barokon leweknya ke cik god. Tak laki doa begot habis. Barokon god jino begot cik, saya bilang. Besok lusa begot cik. Pak tanda god subuh pak nyamantau tu nampak nya hana god kan gitu kan. Menyokatro buat masjid, yang kagot. Itu aja. Kalau mau lebih lagi, ajak satu keluarga puasa ayyamul bid 3 hari di bulan, di pertengahan bulan. Ajak puasa Senin Kamis. Orang munafik itu enggak sanggup puasa Bapak Ibu bahagia. Maka coba tengok buzur sanggup enggak puasa. Kalau enggak sanggup, kamu mulai ya. Yang kamu mulai bahaya Bapak Ibu bahagia. Enggak sanggup mereka puasa. Salat berjamaah, yusalluna wa hum kusala yuraunan nas. Kalau diajak salat, mereka salat. Tapi cukup beron. Malas sekali dia salat. Yang hidup dalam masjidnya gatai jujut tagonya. Punggung belah no gatai, kaki gatai dak jut. Galau utama berkaji tubi. Padahal masjid begitu nyaman, begitu tenang, begitu tentram, begitu indah. Tapi lebih suka duduk di tempat lain dibandingkan di masjid. Itulah wahum kusala. Orang munafik begitu. Ini bukan untuk bilang untuk enggak ada perlu kita bilang-bilang orang. Berarti sinyo kamu munafik Ustaz, siji kamu munafik. Bukan itu perlunya kita. Perlunya kita jangan sampai kita masuk ke dalam ciri-ciri yang disabdakan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah sebagai munafik, karena resikonya itu berat sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah yang katakan itu. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkat terbawah dari neraka, di keraknya neraka itu. Kalau seorang bapak tadi khawatir dengan anaknya, khawatir dengan menantunya, tentu sangat wajar. Karena kita ingin, ini sudah tua, sudah pensiun, sebentar lagi mungkin akan meninggal. Tidak akan meninggal, maksudnya yang muda pun banyak juga yang meninggal. Maksudnya kan semua kita akan meninggal. Seandainya ada anak, ada menantu yang masih hidup, kan kita berharap doa dari mereka. Makin baik mendoa. Kalau dia munafik, mana ada dikabulkan doa orang-orang munafik kan? Maka wajar kalau ada orang tua yang gelisah, yang resah dengan hiruk pikuk politik yang enggak habis-habisnya ini, ketika anak-anaknya menjadi buzur, menjadi pencela-pencela para ulama, menjadi pencela-pencerca para orang-orang saleh, bahkan ada yang mencerca sebahagian dari ajaran agama tentang naik haji yang berisi pemborosan katanya, tentang puasa, tentang apa lagi, tentang salat berjamaah yang macam-macam lah, tentang zikir yang membisingkan, tentang suara azan yang membuat kita enggak bisa tenang katanya. Kan dulu ada juga, enggak jauh juga di sini, karo ditunjuk begenan. Ada juga yang dia protes, kirim surat ke sana kemari, sampai ke pihak keamanan dikirim surat, karena ada sebuah masjid itu terlalu keras suara azannya. Budah di aparat keamanan, dikasihnya surat itu ke kami. Adalah saya dan kawan-kawan. Kami bacalah surat itu. Kami jawab bahwa suara azan itu adalah suara mengagungkan Allah. Tak patut jika ada orang Islam yang antipati dengan suara itu. Rupanya nasihat enggak mempan. Saya bilang,
saya nggak punya lain Pak selain nasihat. Yang ada pada saya cuma nasihat. Banyak hadis-hadis saya kutip dari berbagai kitab hadis untuk menjelaskan tentang fadilah suara azan. Tak hanya untuk menandakan waktu salat, tetapi juga ketika wabah, ketika bencana, ketika cemas dan ketakutan, ketika bayi baru lahir. Bahkan ada yang ulama yang mengatakan ketika orang sekarat baca kumandangkan azan, tapi bek kerutan tu bek Allahu Akbar bek kan. Cep bu entang su menan. Usah keras kali. Saya ceritakan tuh sampai berapa halaman tuh. Kirim kami bersama kawan-kawan lain di majelis ulama waktu itu. Rupanya tambah garang dia, tambah marah dia. Kan dia lapor kami semua, dianggap ikut memberikan pembelaan terhadap kumandang azan yang yang membuat dia nggak nyaman, nggak bisa tidur, nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja di rumahnya karena suara azan raya tak suhu. Mah parah yo, saya bilang kan, beratnya. Nggak nyangka saya ada orang yang seperti itu di sini, di negeri syariat ini, di Nanggro para aulia ini kan. Nggak nyangka kita, rupanya ada juga. Gimana cara hadapi bekatun lagi nyong? Ada satu orang waktu itu, orang tua, tokoh sangat berpengaruh. Pengaruhnya bukan hanya di kota ini, sampai dalam skala nasional pengaruhnya. Apa kata tokoh itu? Lagi nyong empat peng warto ribe neblo tumen badung bosa neblo ano becu nepaso orinya landrom untuk necor. Jadi kan Bapak Ibu yang berbahagia, cuma sekali ngomong Bapak itu memang perlu sekali kita kepada orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh itu ya. Kalau besok dia masih bilang bahwa azan itu mengganggu dia, ambil uang ini 200.000, beli semen 2 bosak, beli pasir setengah truk. Air kan nggak payah beli, coi kurace, nah buat semen, masukkan dia ke dalam drum, nucor lo juinak. Rupanya inang ke pulih pungo di apa taannya. Setelah diancam dengan cor di dalam drum, berhentilah dia menggugat masjid. Nah, pihak masjid pun kemudian kembali lagi menjadi tenang, nggak takut lagi akan dipidanakan. Belakangan ini kamu muncul lagi yang mirip-mirip seperti itu. Pikan lihat patahannya orang lain, ini yang payah cor loh, gitu kalau ada. Tapi yang ngomongnya ini, kalau saya yang ngomong mungkin nggak takut dia, tapi yang seperti tokoh tadi yang ngomong itu baru dia akan takut. Kemudian ada lagi ini pertanyaan 2 lagi. Intoleran itu apa Ustaz? Banyak orang yang menanyakan tentang, banyak orang yang menyampaikan tentang bahwa agama Islam ini dianut oleh kaum muslim yang intoleran. Apa itu intoleran? Ini intoleran ini sebuah ungkapan yang memang memiliki pengertian yang tidak baik. Toleran itu artinya berlapang dada, intoleran itu bersempit dada artinya. Bahasa Arabnya tasamuh, menghargai perbedaan. Intoleran berarti tidak mau menghargai perbedaan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam di negeri ini dianut oleh kaum muslim yang intoleran, enggak semuanya benar kan. Ada yang intoleran, ada yang sangat toleran. Intoleran itu bisa terjadi di mana-mana. Jangan hanya dilihat pada masalah ibadat, masalah ketaatan. Bak jalan intoleransi, bacu irim kok tit itu tit. Orang baru rencana rem kan, udah 10 kali dia itu intoleran juga apa yang si amati listrik tiplogo telepon PLN itu intoleran juga itu. Jadi sikap kita yang tak bisa menghargai orang lain, tidak mau antrian, tidak mau antrian, kalau mau jalan maunya menang sendiri, itu semuanya intoleran. Dalam hal beragama ini memang sangat kita
prihatin jika ada yang intoleran, yang kurang tasamu. Misalnya ada beda-beda dikit dengan orang lain, lalu dia nggak bisa menghargai perbedaan itu, langsung mengatakan neraka paju. Itu intoleran itu. Begitu ada beda sedikit cara mengamalkan ibadah, udah bilang ini salah, ini nggak ada dari dulu, ini begini, itu sikap-sikap intoleran. Itu memang harus kita hindari. Dengan apa cara untuk menghindarinya? Apa kiat untuk belajar, menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Dengan banyak ilmu, dengan banyak pengetahuan, kita pun tahu ternyata yang diamalkan oleh orang lain itu juga ada sumbernya, ada dasarnya, ada dalilnya, ada hadisnya, dan seterusnya. Azan Jumat 1 kali ada dasarnya, 2 kali ada juga dasarnya, 3 kali enggak ada lagi. Ya, demikian ada juga gitu. Jadi yang azan 1 kali jangan bilang azan 2 kali salah, yang 2 kali juga jangan bilang yang 1 kali. Waktu baru tsunami kan ada jamaah yang salat di sini kan setelah takbiratul ihram kan, macam-macam tangannya itu. Ada yang agak ke atas gini, ada yang agak ke bawah, ada yang agak ke kiri, ada yang di tengah kayak kita. Ada yang mendem ayun dong, ya kan? Ada juga. Itu semua ada dalil. Nggak boleh kita bilang, pu budaca kan orang masjid kamu. Enggak, dia bukan berbuat dosa. Dia itu beribadah berdasarkan jalur riwayat yang dia terima sampai kepada generasi sahabat, bahkan sampai kepada Rasulullah. Ada tata cara pelaksanaan salat yang seperti itu. Nah, begitu juga ketika tasyahud. Ada di antara kita tasyahud itu kan begitu baca asyhadu alla ilaha illallah, angkat jari telunjuk kan, asyhadu alla ilaha illallah, angkat jari telunjuk. Ada juga yang sejak dari at-tahiyatul barakatus salawatut, ada yang putar-putar lagi kan gitu kan. Itu ada sumbernya, ada ajarannya. Yang penting jangan ngangkat yang lain. Waktu mau sujud begitu juga, dari posisi tidak, dari posisi berdiri mau sujud, ada yang tangan dulu turun, ada yang lutut dulu. Dua-duanya ada hadisnya. Yang nggak ada hadis kepala dulu, nggak ada hadis. Selagi lutut dulu, tangan dulu ya nggak apa-apa dia. Tapi kalau kepala duluan itu berbahaya tuh, stroke buka oleh. Baik ibu berbahagia, itulah namanya intoleran. Tapi ada juga yang menyikapi intoleran ini dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh. Katanya umat Islam tidak menghargai umat lain. Itu nggak benar itu. Selagi dia mengamalkan ajaran Islam yang baik, dia pasti akan menghargai umat agama lain, penganut agama lain. Karena itu perintah Allah, karena itu perintah Rasulnya. Tetapi ingat, yang pertama itu memiliki ilmu dulu, ilmu keislaman yang mumpuni, yang mendalam. Dia amalkan semuanya, dia pasti akan memberikan penghargaan atau bersikap toleran kepada penganut agama yang lain. Jadi kesimpulannya, intoleran itu tidak ada di negeri ini. Kalaupun ada, itu oknum 1-2 orang saja yang karena keterbatasan ilmunya. Oleh karena itu jangan dibesar-besarkan. Karena jadi saya lanjutkan pengajian yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan mendatang. Lebih dan kurang saya maaf, kepada Allah sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.